Kan ini adalah hasil jeripayah kita. Kita terlalu sombong dan kita tidak mau bersyukur. Walakinna aktsara nasi la yashkurun. Tetapi banyak manusia yang tidak bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali hamba-Mu yang bersyukur. Para ibu yang dirahmati Allah, salah satu nikmat terbesar dalam hidup ini adalah tatkala kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk melakukan kebaikan, kemudahan untuk melakukan ketaatan, kemudahan untuk melakukan amal saleh. Napa Bu? Amal saleh. Tiang ingkang dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, melakukan amal soleh, ini adalah sebuah tanda bahwasanya orang itu ingin diangkat oleh Allah menjadi hambanya yang baik, ingin diangkat oleh Allah menjadi hambanya yang luar biasa. Kalau bahasa panjenengan, bahasa orang mana nih Bu? Kedung turi ingin diangkat oleh Allah menjadi orang yang good, yang excellent. Tahu excellent gitu? Napa niku? Mbok Bapak ngomong tahu excellent, ketika ditanya tidak tahu excellent, yang good, yang baik. Ini sebagaimana sabda Rasulullah, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Qalu wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Qala yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautih. Bila Allah ingin menjadikan seseorang menjadi hambanya yang baik, menjadi umatnya yang baik, maka Allah akan membuat orang itu beramal. Sahabat kemudian bertanya, bagaimana dia beramal ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautih. Allah akan memberikan petunjuk baginya, Allah akan menggerakkan hatinya, memudahkan jalannya, meringankan langkahnya, agar dia beramal soleh sebelum meninggal, agar dia berbuat kebaikan sebelum meninggal. Oleh karena itu, ibu, bapak, jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah, semangat kebaikan yang hari ini ada dalam diri panjenengan, kalau bisa terus dipush, apa dipush? Apa Bu? Terus dipush, apa dipush? Terus di, kalau bahasa Habib terus dices, apa itu? Di tasjid, diberikan semangat. Yang dulu misalnya kalau kita majelis taklim, majelis Al-Hidayah ini kalau mulainya jam berapa biasanya Bu? Jam 5 kita datang sebelum subuh. Siap gitu? Saya setuju. Yang misalnya kalau kita berangkat majelis taklim mulainya jam 7, kita berangkat jam 12. Siap betul? Yang biasanya kalau kita sholat 5 waktu di rumah, maka usahakan mulai saat ini kita sholat 5 waktu di Masjid Al-Hidayah. Kalau biasanya misalnya kita hanya sholat zuhur saja, kita tambah dengan asyarnya. Kalau misalnya kita hanya zuhur, asar, kita tambah dengan maghribnya. Zuhur, asar, maghrib kita tambah dengan isyaknya. Zuhur, asar, maghrib, isyak kita tambah dengan subuhnya. Genap 5 waktu. Kenapa ibu? Kenapa bapak? Karena Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu aswa'a min amsihi fahuwa mal'unun." Barang siapa yang hari ini kok lebih baik daripada kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini kok sama dengan kemarin, maka dia termasuk orang yang rugi. Barang siapa yang hari ini kok lebih jelek daripada kemarin, maka dia termasuk orang yang celaka. Kira-kira bapak, kira-kira ibu, kalau panjenengan disuruh memilih antara 3 ini, pilih yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Ini bukan kampanye nih Pak, nggak mungkin. Pertama apa yang kedua? Yang pertama menjadi orang yang beruntung. Kalau panjenengan memilih
bersih yang pertama ketika kita mulai jam 5, usahakan sini sebelum jam 5 atau sebelum subuh. Syukur kalau panjenengan ikut sholat jamaah di sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kebaikan, ketaatan, amal soleh yang harus senantiasa kita upayakan, kita tingkatkan, kita istiqomahkan, kita usahakan. Yang pertama adalah jadilah hamba Allah yang pandai mengucapkan terima kasih. Apa Bu? Terima kasih. Jadilah hamba Allah yang pandai mengucapkan matur suwun apa matur nuwun? Wis sakarep pokoke seperti ini. Matur suwun, matur nuwun. Bisa dua nih. Jadilah hamba, dalam artian jadilah hamba yang pandai-pandai bersyukur, pandai-pandai mengucapkan alhamdulillah. Kenapa Ibu? Kenapa Bapak? Kalau panjenengan lihat Pak, Ibu di usianya jenengan sekarang, kira-kira kalau jenengan menghitung nikmat Allah mulai dari panjenengan lahir sampai sekarang, usianya berapa jenengan? 20 Pak? 40. Oh 40. 50. Ini rata-rata di atas 40 semua gitu. Ada yang di bawah 30? Saya Pak di bawah 30. Ini kalau tak lihat di atas 50 ini. Mulai dari panjenengan lahir sampai sekarang Pak, berapa nikmat Allah yang sudah diberikan kepada panjenengan? Mulai dari terbitnya fajar, terbitnya fajar, jelaskan ya. Mulai terbitnya fajar sampai terbit fajar lagi, berapa nikmat yang sudah diberikan kepada kita? Mulai dari kita tidur sampai kita tidur lagi, atau dari kita bangun sampai kita bangun lagi, berapa nikmat Allah yang sudah diberikan kepada panjenengan? Kalau kita hitung ini Pak, kita tidak akan mampu, tidak akan sanggup. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan mampu untuk menjangkauinya. Kalau engkau menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan mampu untuk menghafalnya. Tapi Bapak Ibu, banyak di antara kita yang sombong Pak. Kita dikasih oleh Allah jabatan, dikasih oleh Allah harta yang banyak, anak yang banyak, kita terkadang sombong Pak. Kita terkadang menganggap apa yang kita dapatkan, apa yang kita hasilkan, ini adalah hasil jerih payah kita. Kita terlalu sombong Pak, dan kita tidak mau bersyukur. Walakinna aktsara nasi la yashkurun. Tetapi banyak manusia yang tidak bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seorang alim namanya Ibrahim bin Adham pernah mengatakan, setidaknya kita itu bersyukur atas 4 hal. Atas berapa? 4 hal. Yang pertama, 4 hal ini terangkum dalam doa beliau yang dipanjatkan. Yang pertama beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi nawwara qalbi binuril hidayati wa ja'alani minal mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menyinari hatiku dengan cahaya ibadah dan menjadikan aku termasuk orang yang beriman. Nikmat pertama yang wajib kita syukuri adalah Allah masih memberikan sececah iman di hati kita. Allah masih menitipkan iman di hati kita, yang dengan iman itu kita menjalankan sholat, yang dengan iman itu kita menunaikan zakat, yang dengan iman itu kita berhaji, kita bersedekah, kita membantu orang lain, yang dengan iman itu kita menjauhi seluruh larangan Allah, kita menjauhi korupsi, menjauhi nepotisme, menjauhi zina, menjauhi mencuri. Saya tidak bisa bayangkan Bapak, saya tidak bisa bayangkan Ibu, seandainya iman itu dicabut di hati kita, maka apa yang terjadi? Kita pasti akan kembali ke zaman jahiliyah, ke zaman yang penuh dengan ketidaktahuan, ke zaman yang penuh dengan kehinaan. Kita kembali ke sana. Dulu Bapak Ibu, orang-orang dulu, para salafun saleh, dalam mempertahankan imannya ini begitu luar biasa, begitu semangat, bahkan nyawa pun taruhannya. Mari kita saksikan sahabat Bilal bin Rabah. Ada yang kenal Bu sahabat Bilal? Oh betul ya, belum kenal lagi. Sahabat Bilal bin Rabah ini adalah salah satu budak
yang waktu itu diadab atau disiksa oleh majikannya dengan cara ditindih dengan batu perutnya, diterlentangkan di padang pasir, kemudian perutnya itu ditindih, dibawa terik matahari yang luar biasa. Tapi apa yang dikatakan saat itu? Beliau hanya mengatakan Allahu Ahad, Allahu Ahad. Kita lihat ibu sahabat Yasir dan istrinya Sumayyah. Sinten Bu? Yasir sama Sumayyah. Dua sahabat ini ibu suatu ketika ditangkap oleh orang Quraisy, ditangkap oleh orang kafir. Kemudian beliau disiksa, dua-duanya disiksa. Sahabat Yasir disiksa dalam satu keterangan, tangan kanan dibelenggu dengan satu kuda, tangan kiri dibelenggu dengan satu kuda, kemudian dua kuda itu ditepuk bersama-sama, dan apa yang terjadi? Tubuhnya terbelah menjadi dua. Saat itu yang diucapkan cuma satu, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Istrinya ibu, apa yang terjadi? Mohon maaf, ini agak ekstrim. Apa itu? Kemaluannya ditusuk dengan tombak, mulai kubur tembus ke dubur, Pak. Waktu itu beliau mengalami kesakitan yang luar biasa. Bahkan anaknya akan tidak tahan melihat siksaan yang diderita oleh ibunya. Tapi apa yang dikatakan ibunya saat itu? Allahu Ahad, Allahu Ahad. Allah itu satu, Allah itu esa. Makanya ketika Rasulullah SAW tahu ini, tahu kejadian ini, beliau mengatakan, Usbur ya ala Yasir, Usbur ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya janji Allah kepadamu adalah surga. Makanya dalam Islam, awwalu syahidin fil Islam Yasir, awwalu syahidatin fil Islam Sumayyah. Orang laki-laki pertama yang masuk Islam, yang meninggal dalam keadaan syahid dalam Islam adalah Yasir. Orang wanita pertama yang mati syahid adalah Sumayyah. Itu dalam hadis mengatakan seperti itu. Kita lihat Rasulullah SAW tatkala hijrah ke Taif. Ada yang sudah pernah ke Taif, Bapak Ibu? Belum? Nanti kita rombongan ke sana gitu ya. Nanti sekalian umroh. Bapak takmir tolong diperlukan ini. Taif, tatkala beliau ke Taif, apa yang terjadi? Beliau dilempari dengan batu. Insyaallah. Dilempari dengan batu. Dalam satu keterangan, baju putihnya Rasulullah, jubahnya Rasulullah yang berwarna putih karena banyaknya darah yang muncul menjadi merah. Saat itu ibu, baru kali ini malaikat itu marah. Jadi kan mungkin tidak pernah tahu cerita kalau malaikat itu marah. Pernah dengar betul? Baru kali ini Bapak, baru kali ini ibu, malaikat itu marah. Gegeten. Kalau bahasa jenengan itu apa nih? Melihat kekasihnya Rasulullah dilempari dengan batu, itu geget-geget. Makanya kemudian malaikat kata kepada Rasulullah, ya Muhammad, ya Muhammad, in syi'ta, ya Muhammad, in syi'ta an utbiqa alaihim al-asyabain. Ya Muhammad, kalau engkau mau, akan aku tumbukkan. Kaidah bahasa tumbukkan. Akan aku apa biasanya? Akan aku bekan dua gunung yang besar. Akan aku sekarang jenengan menafsir. Iya ya, apa Bu? Itu. Akan aku tumpahkan dua gunung yang besar itu. Tapi apa jawaban Rasulullah Bu? Luar biasa. La ya Jibril, bar'arju ayyukhrijallahu min aslabihim man amana yu'minu billahi wala yusyrik bihi ahada. Tidak wahai Jibril, tetapi aku memohon kepada Allah, aku meminta kepada Allah, Allah akan melahirkan dari anak cucu mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Ibu, bapak, doa Rasulullah ini kemudian diijabahi oleh Allah. Taif sekarang menjadi kota yang paling indah. Nanti kita sama-sama ke sana. Siap Ibu? Tapi bayar DVD. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita melihat para salafun saleh dalam mentangkan iman Bapak, begitu beratnya, begitu dahsyatnya, bahkan nyawa pun taruhannya. Kalau kita bandingkan dengan zaman kita sekarang,
masjid banyak, betul kan? Bahkan jalan ini ada 4 masjid: Al-Barakah, Al-Hikmah, Al-Hidayah, Al-Mutakin. Betul kan? Al-Barakah, Al-Hikmah, Al-Hidayah, Al-Mutakin. Kira-kira 4 masjid ini dengan yang sering sholat di situ yang mana, Bu? Bapak? Oh, nggak pernah semuanya? Oh, nggak pernah. Oh, yang dekat rumah, Bu? Itu musola pribadi atau musola? Masjid apa? Oh, di masjid rumahnya masing-masing. Masjid banyak, bangunannya wah, ada lampunya, ada AC-nya, ada pintunya, ada salonnya dan sebagainya. Masjid wah, karpetnya tebal-tebal, betul kan? Ustadznya banyak, betul kan? Bahkan di sini tadi kita sampaikan oleh ketua takmir, setiap ahad ada kajian, betul kan Pak? Tiap hari jenengan akses di YouTube, akses di media sosial, banyak kajian-kajian. Ibu bapak, kalau ini semua tidak menjadikan kita tambah iman kepada Allah, maka bagaimana lagi Allah mengingatkan kita? Kalau ini semua tidak menambah kita kecintaan kita kepada Rasulullah, maka bagaimana lagi Allah mengingatkan kita? Sakit dipahami? Sakit ya? Jadi diharapkan setelah ini iman kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Doa yang kedua ibu bapak yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adam, beliau mengatakan, Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, bapak, ada pertanyaan kepada panjenengan. Kira-kira panjenengan jadi umatnya Nabi Muhammad senang apa tidak? Nah, betul. Senang apa tidak? Senang ya? Coba yang semangat jawabnya, senang apa tidak? Buktinya apa Pak dengan senang? Sholawat Pak. Selain sholawat apa? Melakukan sunnah-sunnahnya. Apalagi selain sholawat, melakukan sunnah-sunnahnya, baca Al-Quran. Selain itu Pak, hanya 3 saja saat ini. Yang bisa jawab boleh pulang, tidak usah kembali. Apalagi baca sholawat, melakukan sunnah-sunnahnya, apalagi baca Al-Quran. Satu lagi, nanti dapat asik. Apalagi wis iki to. Mantap niku. Kelahiran. Tahu Pak? Memperingati Maulid Nabi kelahiran Rasulullah SAW. Bahkan dengan panjenengan kalau ibu taat pada suami itu termasuk dalam rangka cinta kita pada Rasulullah. Seorang suami cinta kepada istrinya dan berpindah ke lain hati itu juga termasuk menjalankan perintah dari Rasulullah SAW. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ada banyak keistimewaan kita jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama syafaat. Bu, apa itu syafaat? Pertolongan. Tadi saya di awal menyampaikan tidak ada nabi yang akan memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat nanti. Ini sebagaimana sabda Rasulullah, Inna likulli nabiyyin da'watan mustajabah. Sesungguhnya setiap nabi itu mempunyai doa yang mustajab. Wa ana, kata Rasulullah, ahtabi'u da'wati syafa'atan li ummati. Sedangkan aku, kata Rasulullah, ahtabi'u, menyimpan doa mustajab itu syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, sebagai syafaat pada hari kiamat. Nabi Nuh punya doa yang mustajab, umatnya diapakan? Ditenggelamkan ya, banjir. Nabi Nuh punya doa yang mustajab, umatnya di lali Ustaz. Lali Ustaz. Nabi Nuh umatnya namanya apa Bu? Pak? Lali Ustaz. Kaum Sodom atau umat Sodom yang waktu itu diadab oleh Allah karena kelakuan mereka yang sungguh luar biasa, yaitu suka sama sesama jenis. Diapakan itu? Dibalik Pak. Ininya dibalik, dunia dibalik. Kaum Nabi Soleh diapakan umatnya? Lali.
Nabi dan nabi-nabi yang lain semuanya dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Karena doa yang mustajab itu. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah menyimpan doa itu untuk panjenengan, untuk kita semua pada hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu, jaminan surga untuk panjenengan. Seneng apa ini? Seneng apa ini? Seneng ya? Ini sebagaimana riwayat yang disampaikan oleh Imam Muslim. Suatu ketika Rasulullah SAW tatkala mendekati detik-detik ajal beliau, Jibril datang pada Rasulullah. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Ya Jibril, apa hakku di hadapan Allah?" "Wahai Jibril, apa hakku di hadapan Allah?" Jibril kemudian menjawab, "Engkau jangan khawatir wahai Muhammad, seluruh pintu-pintu surga terbuka untuk engkau. Seluruh bidadari yang ada di surga menyambut engkau. Seluruh makhluk-makhluk Allah yang ada di langit menyambut engkau." Tapi apa jawaban Rasulullah? Rasulullah tidak suka dengan jawaban itu. Kemudian tanya lagi, "Bagaimana dengan umatku wahai Jibril?" Jibril kemudian diam sejenak itu. Kemudian beliau tersenyum. Jibril tersenyum dan mengatakan, "Wahai Muhammad, jangan khawatir, tidak usah takut. Aku pernah mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, aku haramkan seluruh makhluk yang ada di dunia ini masuk surga kecuali umatmu masuk duluan." Seneng nggak bro? Seneng ya? Allah pun itu saja keutamaan umat Nabi Muhammad. Sebenarnya banyak sekali. Yang ketiga itu yang harus kita syukuri, sebagaimana doa Ibrahim bin Adham, beliau mengatakan, "Alhamdulillahilladzi lam yaj'al rizqi fi yadi ghairi." Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan rizkiku selain darinya. Nikmat yang ketiga yang wajib kita syukuri adalah sampai detik ini Allah masih memberikan kita rezeki yang halal, rezeki yang barokah, rezeki yang bisa memberikan manfaat kepada keluarga kita. Rezeki yang halal ini harus dicari, wajib dicari, wajib hukumnya orang mukmin mencari rezeki yang halal. Ini semangat untuk bapak-bapak. Dinarun, ini khusus bapak-bapak mungkin. Dinarun bapak, anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fil riqab, wa dinarun tasaddaqtahu ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamu ajruha alladhi anfaqtahu ala ahlika. Satu dinar pak yang jenengan nafkahkan untuk jalan sabilillah, satu dinar jenengan infakkan untuk membeli budak, satu dinar yang jenengan infakkan untuk orang miskin, dan satu dinar untuk jenengan infakkan untuk saudara, untuk keluarga jenengan, itu lebih baik daripada semua itu. So, ini bersemangat untuk jenengan Pak, untuk mencari nafkah yang baik, untuk mencari nafkah yang halal. Kenapa Bapak? Kenapa Ibu kita dianjurkan untuk memberikan rezeki yang halal kepada keluarga kita? Karena di antara sebab tertolaknya doa, kenapa Allah tidak mengijabahi doa-doa kita? Di antaranya adalah kita mengkonsumsi sesuatu yang halal. Suatu ketika Rasulullah SAW bercerita di hadapan para sahabat. Dulu ada seorang laki-laki, ja'a rajul al-bara, bajunya penuh dengan debu, as'asa, compang-camping, kusut, ya'uddu yadahu ila sama, dia menengadahkan tangannya ke langit, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Tapi wa malbasuhu haram, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Dulu ada seorang laki-laki, bajunya compang-camping, bajunya kusut, dia dari bepergian yang jauh berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, tapi bajunya haram, makanannya haram, minumannya haram, tiap hari dia berinteraksi dengan sesuatu yang haram. Bagaimana dia diijabahi oleh doanya? Bagaimana doanya diijabahi oleh Allah? Jangan-jangan Bapak, jangan-jangan Ibu, saat ini, selama ini kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, kok tidak dijabahi sih? Padahal saya itu doa sumpah dulu.
waktu 5 tahun yang lalu, atau 10 tahun yang lalu, atau 30 tahun yang lalu, kok sampai sekarang tidak dijabahi? Jangan-jangan Bapak, jangan-jangan Ibu, ada sesuatu yang panjenengan berikan kepada keluarga jenengan yang itu adalah sesuatu yang haram. Syubhat saja tidak boleh, apalagi yang haram. Oh, ini hati-hati. Yang keempat Ibu, doa yang senantiasa disampaikan oleh Ibrahim bin Adham, beliau mengatakan, Alhamdulillahilladzi satara uyubi. Segala puji bagi Allah yang sampai sekarang masih menutupi aib-aibku, masih menutupi kesalahan-kesalahanku. Maka nikmat yang keempat yang disampaikan Ibrahim bin Adham yang harus kita syukuri adalah Allah sampai detik ini menutupi aib-aib kita, menutupi kesalahan-kesalahan kita. Manusia, Bu, Pak, pasti punya yang namanya kesalahan, Pak. Pasti punya yang namanya kekhilafan. Maka nikmat terbesar, nikmat yang luar biasa, Allah tidak memunculkan kesalahan-kesalahan itu. Allah tidak menampilkan kekhilafan-kekhilafan itu, sehingga orang tidak tahu kalau kita pernah melakukan A, kita pernah melakukan B, kita pernah melakukan C. Maka ini adalah nikmat terbesar. Aib kita saja tidak boleh dibuka, apalagi itu aibnya orang lain. Bu, hati-hati jenengan, Bu. Yang biasanya saya nggak bilang loh, jangan bilang. Bu, hati-hati ya, Bu. Aibnya sendiri saja tidak boleh dibuka, apalagi aibnya. Bu, biasanya jangan ngapain? Pun, itu yang keempat. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak, kebaikan yang harus senantiasa kita istiqomahkan, kita upayakan adalah kebaikan kita untuk istri kita, kebaikan kita untuk suami kita. Ibu, Bapak, saya yakin dalam menjalani kehidupan rumah tangga pasti ada yang namanya masalah, betul kan? Ada yang namanya problem, betul kan? Maka orang yang baik, suami yang baik, istri yang baik itu adalah suami atau istri yang bisa memecahkan permasalahannya, suami atau istri yang tidak dari masalahnya. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 21 mengingatkan kita semua bahwasanya salah satu tanda kebesaran Allah itu adalah pernikahan. Wa min ayatihi, lanjutannya, an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah menciptakan kalian berpasangan. Suami ini adalah ayat Allah. Istri ini adalah ayat Allah. Kalaulah selama ini yang kita kenal ayat itu adalah sesuatu yang mengandung huruf, misalnya ayat surat Al-Fatihah, ayat surat Ali Imran, ayat surat Al-Baqarah, ayat surat surat Yasin, ayat surat An-Nisa. Al-Quran itu ada berapa surat, Pak? 114. Bagus. Pinter, Pak. Boleh pulang enggak usah balik. Ada berapa juz? 30 juz. Ada berapa ayat? Luar biasa. Itu namanya siapa? Sini? Abdullah. Sini? Rusila. Seorang yang solehah. 30 juz, 114 surat, 6.666. Ada yang mengatakan di bawah itu, tadi beberapa riwayat. Tapi jawaban dengan termasuk betul juga 6.666. Saya gampang gitu. Pun ini ada ayat, Pak, yang itu tidak mengandung huruf, yang itu tidak mengandung harokat. Misalnya surat Al-Fatihah, a i u ba, ya, alhamdulillah ada harokatnya, ada hurufnya. Lah ini tidak ada harokat, ini tidak ada huruf. Ayat itu adalah suami panjenengan, ayat itu adalah istri panjenengan, ayat itu adalah pasangan hidup panjenengan. Yang mengatakan ayat ini bukan saya loh, Pak. Yang mengatakan ayat ini bukan presiden, yang mengatakan ayat ini bukan ketua takmir, tapi yang mengatakan ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi
an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Maka Bapak, maka Ibu, kalau kita mengetahui bahwasanya istri kita itu adalah ayat Allah, Pak, maka saya yakin Ibu, tidak akan ada suami yang akan melakukan KDRT kepada istrinya. Jangan selama ini sering dipukul apa dicium? Oh, jujur mawon. Jangan sering dipukul apa dicium, Bu? Dipukul? Bapak, jenengan selama ini sering nyium atau mukul? Jujur mawon. Nyium sambil mukul. Nyium sambil mukul. Ayo. Aku mau apa ini? Kalau suami tahu bahwa istri itu adalah ayat Allah, saya yakin tidak akan ada suami yang melakukan KDRT, Bu. Tidak akan ada suami yang akan memukul istrinya. Tidak akan ada suami yang akan menendang istrinya. Tidak akan ada suami yang akan menyakiti hatinya, bahkan meninggalkannya. Kenapa? Karena suami tahu bahwasanya istrinya itu adalah ayat Allah. Begitu juga sebaliknya, Bapak. Bila istri kita itu tahu bahwasanya panjenengan semuanya ini adalah ayat Allah, saya yakin tidak ada istri yang akan durhaka kepada suaminya. Tidak akan ada istri yang akan bermaksiat kepada suaminya. Tidak akan ada istri yang menduakan suaminya. Kenapa? Karena istri kita ini tahu bahwasanya suaminya itu adalah ayat Allah. Pun karena hari ini panjenengan ngaji, Pak, jenengan ingatkan suami panjenengan, ingatkan istri kita. Karena sudah sama-sama tahu nanti kalau misalkan ada masalah, ingatkan, ya aku ayat Allah. Aku ini ayat Allah. Maka ketika kita saling mengingatkan ini, saya yakin suami yang akan melakukan KDRT yang awalnya mau memukul jadi mencium. Istri yang akan menduakan suaminya misalnya, ketika tahu bahwasanya suaminya itu adalah ayat Allah, malah tambah sayang di hatinya. Sakit gitu, sakit gitu, sakit gitu. Yang ketiga itu kebaikan yang harus senantiasa kita upayakan, kita istiqomahkan, kita tingkatkan adalah kebaikan kita untuk anak-anak kita, kebaikan kita untuk putra-putri kita, kebaikan kita untuk buah hati kita. Orang tua yang mempunyai anak yang soleh, anak yang berbakti, kepingin betul? Pengen nih. Anak pemata hati, maka ini nanti oleh Allah diberikan 3 keistimewaan, Pak. Ini harus dengan semangat, Pak. Apa itu? Yang pertama, keistimewaan di dunia. Apa yang akan jenengan peroleh ketika mempunyai anak yang berbakti, anak pemata hati? Allah akan menjauhkan satu sifat yang itu paling tidak disukai oleh Allah, yaitu orang tua yang raqub. Apa, Bu? Orang tua ya raqub. Apa, Pak? Raqub. Bu, apa, Bu? Aku gak bisa ngomong R masalah ini. Raqub. Apa, Bu? Apa itu orang tua yang raqub? Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, atadruna mal raqub? Wahai sahabat, tahukah kalian siapa itu orang tua yang raqub? Sahabat kemudian menjawab, alladzi la yuladu lahu ya Rasulullah. Raqub itu ya Rasulullah adalah orang tua yang tidak punya anak alias mandul. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai sahabat, laisa dzaka biraqub walakinnahu ar-rajul lam yuqaddim min waladi syai'an. Wahai sahabat, yang dimaksud dengan raqub itu bukan orang tua yang mandul, tetapi yang dimaksud dengan raqub itu adalah ar-rajul lam yuqaddim min waladi syai'an. Orang tua yang diberikan oleh Allah anak, tapi anaknya sama sekali tidak bisa memberikan manfaat kepada agamanya, sama sekali tidak acuh dengan agamanya, sama sekali dengan tidak peduli dengan agamanya. Ibu, bapak, saat ini putra putri panjenengan ada di mana? Alhamdulillah. Yang lain ada di mana? Tidur. Aduh. Nek sakit bapak. Jangan ajak, Pak, kalau ada kajian seperti ini. Jangan ajak. Jangan biarkan anak jangan di rumah dengan gadgetnya.
dengan TV-nya. Kenapa Bapak? Kenapa Ibu? Karena ini dengan biasakan seperti ini dalam rangka supaya kita dicap oleh Allah bukan orang tua yang merokok Bapak Ibu. Bukan orang tua yang merokok. Kalau ada kegiatan di Masjid Al-Hidayah misalnya lomba adzan, daftarkan putra putri jenengan. Loh, wedok oleh anak enggak? Boleh tak Pak? Boleh? Boleh Bu? Yang kerja boleh pulang, nggak usah balik. Boleh bukan? Wedok adzan? Boleh tak Pak? Ini bapak-bapak ini yang saling. Boleh bukan? Wedok adzan? Boleh ya? Kalau hanya lomba boleh ya? Tapi kalau di speaker yang tak boleh ya? Kalau hanya sebatas lomba boleh. Kalau misalnya ada lomba MTQ musabaqah tilawatil Quran, jenengan daftarkan Bu. Kalau misalkan di Masjid Al-Hidayah ini ada. Kenapa Ibu? Kenapa Bapak? Ini semua dalam rangka supaya kita tidak dicap oleh Allah orang tua yang mandul Pak. Saged nggih? Saged nggih? Mulai besok Ahad putra putri jenengan ajak semuanya. Tidak apa-apa, nanti jajannya kurang tidak apa-apa. Di sini tidur tidak apa-apa. Yang penting dengan ajak. Karena ini nanti akan jadi memori Ibu. Nanti dia akan cerita kepada anaknya. Ketika jenengan sudah tidak ada, dia akan cerita kepada anaknya. Bahkan saya teringat dengan ayah saya. Ketika ada pengajian di rumah, saya diajak, walaupun itu tidur di masjid, walaupun saya harus tidur di sampingnya, tapi itu akan saya ingat. Tapi kalau jenengan biasakan putra putri jenengan dengan ajak ke mall, orang gedung sarikan mall gitu ya, ke mall, maka dia juga akan cerita ke anaknya nanti, ke cucunya nanti, biar itu loh ibumu mbahmu nenek mall itu blonjoy, entar duit gitu kan. Jadi itu akan cerita, maka jenengan nanti akan diceritakan yang baik-baik saja. Maka mulai saat ini kita bina, kita mulai membiasakan anak-anak kita ajak kepada sesuatu yang baik. Sakit dipanggil. Oh, insya. Yang kedua Pak Ibu, keistimewaan kalau panjenengan punya anak yang baik, ini nanti ketika jenengan dipanggil oleh Allah. Idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Ketika kita nanti ini meninggal Pak, dan pasti semuanya akan meninggal karena ini manusia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3. Yang pertama shadaqah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang soleh yang berdoa kepada kedua orang tuanya. Ingat Ibu, ingat Bapak, kenapa Rasulullah memberikan sifat anak soleh di sini, waladin sholihin? Kenapa Rasulullah tidak mengatakan waladin yad'ula, anak yang berdoa kepada Allah? Kenapa Bapak? Kenapa Ibu? Karena tidak semua anak kita ketika berdoa kepada Allah, ketika menengadahkan tangannya ke langit meminta kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, doanya diijabahi oleh Allah, doanya dikabulkan oleh Allah. Kenapa Bapak? Karena banyak dari anak-anak kita yang bermaksiat kepada Allah, yang durhaka kepada kedua orang tuanya, sehingga ketika dia menengadahkan langit ke atas, ya Rabb, ya Rabb, doanya tidak dijabahi. Maksiat itu menghalangi dikabulkan doa, sebagaimana mendung menghalangi sinar matahari masuk ke bumi. Makanya Ibu, makanya Bapak, ketika kita punya anak yang sudah beranjak dewasa, hati-hati Bapak Ibu, terutama yang perempuan. Pergaulannya Bapak, pergaulannya teman-temannya dilihat Pak. Saya sering menjumpai ibunya berukut, angel ini guys, naik motor berukut ge, jilbab dan sebagainya, anaknya di belakang main HP, terus gak karuan. Perhatikan, ketika anak sudah beranjak dewasa, maka ketika terbuka auratnya Pak, Bu, Pak, auratnya Pak, maka ini dosanya mengalir ke panjenengan. Kalau panjenengan membiarkan ini semua Ibu, membiarkan kemaksiatan ada pada keluarga kita, ada pada anak-anak kita, saya ini takut, saya ini khawatir, kita ini termasuk orang tua yang disabdakan oleh Rasulullah, la yadkhulul jannata hatta
La yadkhulul jannata atayus, la yadkhulul jannata atayus. Tidak akan masuk surga atayus. Tidak akan masuk surga atayus. Sahabat kemudian bertanya, "Wa ma tayus ya Rasulullah?" Apa itu dayus ya Rasulullah? Apa itu dayus ya Rasulullah? Rasulullah pernah menjawab, "Alladzi yuqil su'a ala ahlihi." Dayus itu adalah orang tua yang membiarkan kejelekan, yang membiarkan kemaksiatan ada pada keluarganya, ada pada anak-anaknya, ada pada istrinya, ada pada suaminya. Sakit difahami Pak Bu? Sakit pun. Yang ketiga, kita punya anak yang baik, ini akan kita nikmati ketika nanti kita di akhirat itu. Ketika nanti pada hari kiamat, Bapak. Apa itu? Dalam satu riwayat, anak-anak kita yang baik ini Pak, Ibu, ini nanti hisabnya ringan. Ingat-ingat, anak kita yang baik, yang soleh, bermata hati. Di sini ada tahfidz nih Pak, ada Quran nih. Alhamdulillah kalau ada, nanti dengan masukkan semuanya putra putri jenengan ke sini. Masukkan untuk diajari Al-Quran, tahfidz dan sebagainya. Anak-anak kita yang baik, yang berbakti, ini nanti hisabnya ringan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Itu surat apa Pak? Lali kan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dia nanti akan dihisab dengan hisab yang ringan. Ada 3 kondisi nanti di akhirat. Kita tidak akan ingat siapa-siapa. Istri tidak ingat suami, suami tidak ingat istri, istri tidak ingat anak, anak tidak ingat ibu, ibu tidak ingat anak, tidak ingat bapak dan sebagainya. La yaqulu ahadun ahadan fi thalathi mawatin. Seorang tidak akan ingat pada orang lain di 3 tempat. Yang pertama, indas sirat, ketika kita melewati siratal mustaqim. Yang kedua, indal hisab, ketika kita dihisab oleh Allah. Yang ketiga adalah indal wadil kita, ketika kita menerima buku catatan amal. 3 kondisi ini kita tidak akan ingat siapapun Ibu, karena waktu itu kondisi yang sangat buruk sekali, kondisi yang luar biasa, kesulitannya semuanya mementingkan dirinya sendiri. Lah anak-anak kita yang baik, yang berbakti, di 3 kondisi ini dia akan selesai, dia akan cepat. Ingat, sirat lancar, buku catatan amal bagus, menerima dengan tangan kanan, maka saat itu tidak ada waktu, tidak ada yang layak untuk anak-anak kita kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu keterangan, tatkala mereka sudah melewati 3 ini, Allah kemudian memerintahkan mereka, wahai anak-anak yang berbakti, masuklah ke surga. Udkhulul al-jannah. Wahai anak-anak yang baik, masuklah ke surga. Kemudian mereka ini ibu, bapak berbondong-bondong ke surga, duduk ke surga. Ketika mereka ada di pintu surga, maka orang yang pertama kali dicari siapa? Panjenengan, ayahnya, ibunya. Ketika mereka tengok-tengok di pintu surga, kok tidak ada jenengan, tidak ada ayahnya, tidak ada ibunya. Akhirnya mereka berderet di pintu surga, berderet di pintu surga. Kemudian Allah mengatakan, wahai anak-anak soleh, udkhulul jannah. Wahai anak-anak soleh, masuklah, tinggal masuk ke surga. Kemudian mereka sempat mengatakan, ya Rabb, lan nadkhulul jannah hatta ya'tiyana abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami tidak akan masuk surga sampai datang kepada kami ayah-ayah kami dan ibu-ibu kami. Panjenengan bapak, panjenengan ibu yang masih di belakang, masih lewat siratal mustaqim tertatih-tatih, buku catat amal juga tidak tahu baik apa tidak, dihisab ternyata kesalahannya banyak. Gara-gara putra panjenengan, anak-anak panjenengan yang baik ini, kemudian panjenengan diringankan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, sirat lancar, buku catatan amal bagus, hisab baik, kemudian panjenengan dipertemukan dengan putra putri panjenengan, kemudian dimasukkan surga bersama-sama Allah. Semangat ibu, semangat ibu bapak. Mudah-mudahan kita semua termasuk ahli surga. Bapak ibu yang dirahmati Allah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada kesalahan kehilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.